Mom? Halo teman-teman, selamat datang di channel Kaum Rebahan. Sebuah kitab terkutuk telah terbuka melepaskan teror yang tak terbayangkan. Namun kali ini bukan di kabin terpencil, melainkan di tengah kota, di sebuah apartemen yang berubah menjadi neraka bagi para penghuninya. Sebelum kita menyelami kisah penuh darah dan kengerian ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe, agar tidak ketinggalan review film menarik lainnya. Bersiaplah, karena teror telah menemukan rumah barunya. Film ini diawali dengan 3 remaja, Teresa, Caleb, dan Jessica, yang tengah menikmati liburan di sebuah kabin di tepi danau. Suasana tampak damai, tetapi perlahan ketegangan mulai muncul ketika Jessica yang berada di dalam kabin menunjukkan perilaku aneh. Merasa khawatir, Teresa menghampirinya dan menanyakan keadaannya. Namun, tiba-tiba Jessica mulai mengigau dan mengucapkan kata-kata yang persis sama dengan isi buku yang sedang dibaca Teresa. Secara tiba-tiba, tubuh Jessica mengalami kejang hebat sebelum terjatuh dari kasur. Teresa mencoba mendekat, tetapi sesuatu yang mengerikan terjadi, dan adegan langsung beralih. Kini, Teresa berada di tepi danau dengan kondisi mengerikan. Kulit kepalanya terkoyak. Beberapa saat kemudian, Jessica muncul dengan ekspresi hampa, berjalan perlahan menuju perahu, menyalakan baling-baling, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Caleb yang menyaksikan peristiwa itu terkejut dan bergegas menolong Jessica yang jatuh ke danau. Sayangnya, usahanya justru berakhir dengan tragis. Ia pun kehilangan nyawa. Tiba-tiba layar menghitam. Adegan selanjutnya membawa kita mundur ke sehari sebelum kejadian tragis itu berlangsung. Di sebuah apartemen sederhana, hiduplah sebuah keluarga kecil yang terdiri dari seorang ibu yang bernama Ellie bersama 3 anaknya, Bridge, Danny, dan Casey. Hari itu mereka kedatangan tamu spesial, yaitu adik Ellie yang bernama Beth. Ia berencana menginap untuk sementara waktu. Ellie menyambutnya dengan hangat, namun ada kesedihan di matanya saat ia mengungkapkan bahwa mereka harus segera pindah. Apartemen yang mereka tinggali akan segera direnovasi oleh pihak pengembang, dan mereka harus mencari tempat tinggal baru. Hey, Stephanie. What's your, Sementara itu, Bridge dan kedua adiknya berpamitan untuk membeli pizza. Namun, dalam perjalanan pulang, gempa bumi tiba-tiba mengguncang apartemen mereka. Di area parkiran, lantai retak dan terbuka menciptakan lubang besar yang mengarah ke ruang bawah tanah yang gelap dan misterius. Rasa penasaran menguasai Danny, mendorongnya untuk turun ke dalam lubang tersebut. Di dalamnya, ia menemukan berbagai artefak religius, sebuah piringan hitam kuno dari tahun 1923, serta sebuah buku tua yang tampak mencurigakan. Ellie dan Beth semakin gelisah di apartemen karena anak-anak tak kunjung pulang. Mereka bahkan hampir meminta bantuan tetangga mereka, Gabriel. Namun, sebelum sempat melakukannya, Bridge, Danny, dan Casey akhirnya kembali dengan selamat. Sayangnya, perasaan lega itu tidak bertahan lama. Di dalam kamarnya, Danny yang dengan penuh rasa ingin tahu, mulai meneliti barang-barang yang ia bawa dari ruang bawah tanah. Saat mencoba membuka buku misterius itu, ia dikejutkan oleh luka kecil di jarinya, membuat darahnya menetes ke permukaan buku. Secara mengerikan, buku itu seolah memiliki nyawa sendiri, menyerap darahnya dan perlahan terbuka, menampilkan halaman-halaman yang dipenuhi gambar-gambar iblis yang mengerikan. Danny, please close it. Bridge yang menyaksikan kejadian itu langsung merasa tidak nyaman. Ia mendesak Danny untuk segera mengembalikan buku tersebut ke tempat asalnya. Namun, rasa ingin tahu Danny masih terlalu kuat. Tanpa menghiraukan peringatan saudaranya, ia memasang piringan hitam yang ditemukan di ruang bawah tanah. Dari balik dentingan suara rekaman tua, terdengar lantunan seorang pendeta yang membacakan rincian mengenai sebuah kitab terkutuk bernama Naturom Demonto. Catatan berikutnya mengungkap bahwa sang pendeta diam-diam melanjutkan penelitiannya. Dalam rekaman itu, ia terdengar membacakan mantra yang secara tak terduga memanggil entitas iblis
yang tersegel di dalam buku tersebut. Sementara itu, Ellie membawa pakaian kotor ke ruang laundry di lantai bawah. Namun saat berada di dalam lift, ia tiba-tiba diserang dan dirasuki oleh kekuatan iblis jahat. Seketika listrik di seluruh apartemen padam. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Bud segera mengumpulkan para keponakannya. Tak lama kemudian, dari balik kegelapan, Ellie muncul dengan gerakan yang tidak wajar. Ia berjalan mendekati kompor dan mulai memasak telur dengan cara yang aneh. Tubuhnya yang telah dikuasai iblis bergerak merangkak, sementara cairan putih keluar dari mulutnya. Dengan suara lemah namun menyeramkan, ia memohon kepada Bud untuk menjaga anak-anaknya, sebelum akhirnya tak sadarkan diri. Mereka bergegas membawa Ellie ke rumah sakit, namun upaya itu sia-sia. Tangga yang telah runtuh dan lift yang tidak berfungsi membuat mereka terjebak di dalam apartemen. Ellie pun tidak dapat diselamatkan. Dengan penuh kesedihan, Bud memindahkan jenazah Ellie ke apartemen Gabriel agar anak-anak tidak semakin ketakutan. Bersama Gabriel dan seorang tetangga bernama Tom, mereka mencoba mendoakan Ellie sementara Gabriel dan Tom berusaha mencari jalan keluar dengan membuka akses ke tangga darurat. Di dalam apartemen, anak-anak masih diliputi ketakutan. Sementara itu, Bud yang masih berada di dekat jasad Ellie tiba-tiba dikejutkan oleh suara ponselnya yang berdering. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ellie tiba-tiba berkedip dan bangkit dari kematiannya. Alih-alih merasa takut, Bud justru merasa lega, mengira Ellie masih hidup. Namun, kegembiraan itu segera berubah menjadi ketakutan saat mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tubuh Ellie terasa panas membara, dan ketika mereka mencoba menenangkannya dengan merendam tubuhnya, iblis yang bersemayam di dalam dirinya mengamuk. Ellie mulai mengintimidasi keluarganya, merayap, berteriak, dan menyerang mereka satu persatu. Beth terluka akibat serangan pisau, sementara Bridge berteriak putus asa, mencoba membangunkan kembali sisi manusiawi ibunya. Namun, Ellie yang mereka kenal telah lenyap. Tanpa ragu, ia justru berbalik menyerang Bridge. Beruntung, Danny bergerak cepat dan berhasil menyelamatkan Bridge dari serangan ibunya sendiri. Setelah pertarungan yang melelahkan, Beth dan anak-anak berhasil menjebak Ellie di luar apartemen. Namun, Ellie tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dengan tatapan penuh kebencian, ia melampiaskan amarahnya pada para tetangga, membunuh mereka satu persatu. Bahkan, Tom yang berusaha melawannya dengan senjata api pun tak mampu menghentikannya dan harus meregang nyawa secara tragis di tangannya. Dalam keadaan terdesak, Bridge menyerang Danny dan Casey yang tengah berlindung di dalam kamar. Namun, dengan cepat mereka berhasil melumpuhkannya dengan menusukkan gagang sapu. Peristiwa itu meninggalkan trauma mendalam bagi Casey yang masih terguncang dengan apa yang terjadi. Untuk memastikan tidak ada ancaman lebih lanjut, Danny mengikat jasad Bridge agar tidak bangkit kembali. Setelah itu, bersama Beth, ia memutuskan untuk mendengarkan lanjutan rekaman piringan hitam demi menemukan solusi. Namun, jawaban yang mereka temukan justru lebih mengerikan. Pendeta dalam rekaman menyatakan bahwa buku terkutuk itu mustahil dihancurkan. Satu-satunya cara untuk mengakhiri teror ini adalah dengan membakar atau menguliti tubuh mereka yang telah dirasuki iblis. Dari dalam ventilasi, suara mengerikan tiba-tiba terdengar, diikuti dengan kemunculan mengejutkan Bridge yang seharusnya telah mati. Tanpa peringatan, ia langsung menyerang Danny. Dalam situasi yang mendesak, Danny tidak punya pilihan selain membakar Bridge untuk menghentikannya. Namun, dalam proses itu, ia sendiri terluka parah akibat tertusuk. Sementara itu, Ellie muncul dari ventilasi dan langsung menyerang Beth. Dengan sisa tenaganya, Beth berhasil menusuk Ellie sebelum akhirnya melarikan diri sambil membawa Casey. Dengan pistol yang diperoleh dari mayat Tom, mereka berusaha keluar melalui tangga darurat. Dalam perjuangannya, Bud berhasil menembak kaki Ellie, berharap bisa memperlambatnya. Namun, sebelum mereka bisa bernapas lega, kejadian mengerikan terjadi. Semua orang yang telah mati tiba-tiba bangkit kembali dan kini dirasuki oleh kekuatan iblis yang mengerikan.
Dalam upaya melarikan diri, Beth dan Casey memasuki lift dan berharap bisa keluar dari mimpi buruk ini. Namun, alih-alih selamat, mereka justru terperangkap di dalamnya. Sementara itu, Ellie yang telah dirasuki sepenuhnya mulai menyerap tubuh-tubuh tak bernyawa di sekitarnya, menciptakan sosok mengerikan yang semakin besar. Akibat beban yang berlebihan, lift pun anjlok dengan kecepatan tinggi, menghantam lantai dasar dengan keras, disertai luapan darah yang menggenangi ruangan. Di parkiran, Beth dan Casey berusaha kabur dengan mobil, namun mobil itu tidak dapat menyala. Mereka pun bersembunyi di antara mobil-mobil, tetapi iblis berhasil menangkap Casey. Dalam kepanikan, Beth mengalihkan perhatian iblis dan bersama Casey, mereka berhasil menjebaknya ke dalam mesin penggiling. Dengan cara itu, mereka akhirnya selamat. Film ini membawa kita kembali ke dunia Evil Dead dengan kengerian yang lebih brutal dan suasana yang semakin mencekam. Ketika kejahatan kuno terbangun di tengah kota, ikatan keluarga berubah menjadi medan pertempuran antara hidup dan mati. Kisah ini mengingatkan bahwa teror sejati bukan hanya datang dari iblis, tetapi juga dari ketakutan kehilangan orang yang kita cintai. Setelah menonton, menurut kalian, apakah ada harapan untuk melawan kejahatan ini, ataukah takdir selalu berpihak pada kegelapan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk ulasan film horor lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, suara bisikan dari kegelapan bukan untuk didengarkan.